selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali bergabung dalam acara Renungan Harian dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat yang terindah hari ini, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah turun atas kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Dan kita akan kembali membuka di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi,
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara maksud Tuhan di dalam kegoncangan. Saudara, saat ini dunia sedang mengalami namanya yang dikatakan goncangan hidup. Kita mungkin masih ingat peristiwa COVID itu membuat orang mulai panik, membuat orang mulai gelisah, takut, was-was, diiringi dengan Delta dan lain sebagainya. Mau keluar rumah takut seakan-akan di luar rumah itu ada monster. Tapi dampak dari COVID ini, saudara, lebih dari penyakit HIV, lebih dari penyakit yang lain. Dampaknya itu mengerikan sekali, baik di dalam bidang ekonomi, ya, maupun di dalam apalagi kesehatan dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang dunia sedang mengalami goncangan dan Tuhan tentunya mempunyai maksud di dalam goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29 itu disebutkan bahwa di sana mengapa Tuhan mengizinkan hal itu, bahkan berimbas kepada kita hari ini. Ada beberapa alasan, saudara, maksud Tuhan di dalam kegoncangan. Yang pertama, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, ini sesuai dengan ayat 27 bagian B. Tinggal tetap supaya tidak tergoncangkan. Nah, saudara, artinya begini Bapak Ibu. Supaya yang murni dari sejati muncul. Sebab sama seperti emas, jika kita ingin mendapatkan emas yang murni, maka harus melalui pembakaran yang lama, supaya semua unsur-unsur logam yang lainnya itu disingkirkan. Ketika menghasilkan emas yang murni, dilebur dengan temperatur yang sangat panas sekali, dan akhirnya logam-logam yang lain yang ada di sekitar emas itu mulai tersingkirkan. Demikian juga goncangan-goncangan dalam kehidupan kita, supaya kita tinggal tetap yang tidak tergoncangan itu. Yang kedua, saudara, alasan yang kedua, maksud Tuhan dalam kegoncangan, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan sehingga umatnya diberkati berlimpah-limpah. Sesudah dengan kitab Hagai pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Mengapa Tuhan melakukan itu, saudara? Karena Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik pada kita anak-anaknya. Ini poin yang kedua, mengalir ke rumah Tuhan sehingga umatnya diberkati berlimpah-limpah. Tentunya alasan yang ketiga maksud Tuhan dalam kegoncangan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang lain
dengan cara menabur. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang masa-masa pandemi masa-masa yang sangat mengerikan. Tapi di satu sisi masa pandemi adalah masa yang sangat luar biasa, di mana banyak anak-anak Tuhan yang mereka diberkati, mereka berbahagia, mulai mengeluarkan berkat-berkat untuk menolong secara banyak orang, untuk menolong sesama saudara. Dan ini jelas yang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Sampai akhirnya kurang lebih ada 850 paket sembako. Itu kita edarkan saudara kepada jemaat. Oleh karena itu satu hal yang sangat indah. Ya, Tuhan izinkan goncangan-goncangan itu supaya apa saudara? Ya, supaya hidup kita di dalam kemuliaan Tuhan. Sebab apa yang telah kita tabur pasti akan kita tuai. Saudara yang kasih Tuhan, maksud dari goncangan itu supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah beberapa alasan apa maksud Tuhan di dalam kegoncangan yang kita alami. Saya percaya ketika saudara renungkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara akan terhibur, saudara akan diberkati Tuhan, akan dipulihkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, termasuk goncangan-goncangan hidup. Kami percaya ada satu hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan di balik masalah, di balik sakit penyakit, di balik problema dalam rumah tangga, apapun kami percaya ada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami percayakan setiap umat, menjadikan mereka tetap kuat di dalam menghadapi tantangan demi tantangan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati arahkan hatimu. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.